sejahtera untuk kita semua YouTubers di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang sedang menyaksikan My Future Business School pada malam hari ini. Dan kebetulan sekali ini hari yang sangat membahagiakan kita semua. Kenapa? Pertama, kita akan jelaskan dulu nih. Ada Welcoming VTube 3.0, di mana kita akan mengulas tentang promo spesial VTube Ads dan tips memaksimalkan promo spesial. Oke? Setelah itu kita akan kehadiran beberapa guest speaker yang sangat luar biasa. Saya sebutkan saja. Pertama adalah adanya dari founder kita Pak Wilbert Timon, kemudian dari Pak Is Almizan, kemudian ada pengumuman yang super spesial dari perusahaan yang insya Allah kita hadirkan Mr. Jack Boy. Kemudian yang kelimanya adalah Mr. Noval, kemudian Ustadz Midan Anis, dan the last but not least motivator kita yang sangat terhormat, Kiai Haji Muhammad Mandala. Tanpa berlama-lama, without further ado, kita panggilkan saja founder kita, founder 001, Pak Wilbert Kalimun. Oke, thank you Pak Nyonyo. Ya. Oke, selamat. Ini suara saya kedengeran ya? Aman ya? Oke. Ya, selamat malam teman-teman VTuber semua di seluruh Indonesia ya. Semoga kita semua sehat-sehat semua. Semoga kita semua dijauhkan dari virus-virus gitu ya. Semoga kita semua tetap sehat, Anda dan keluarga. Nah, hari ini kita mau mendengar nanti ada kabar update dari CEO kita. Tapi sebelum kita ke sana, saya ingin menceritakan tentang promo untuk VTube Ads. Ya, karena VTube Ads ini memang suatu alat yang bisa dimanfaatkan bukan hanya oleh kita, bukan hanya oleh teman-teman kita, tapi juga kita bisa membantu Indonesia untuk bisa mengembangkan UMKM-nya untuk bisa jadi lebih baik lagi. Ya, melalui UMKM Go Online yang mungkin sudah sering sekali dibawakan, sering sekali diceritakan. Ya, nah hari ini saya ingin menceritakan tentang hal tersebut supaya teman-teman semua bisa memahami promonya, sekaligus juga bisa memanfaatkan promo tersebut. Ya, jadi yang paling penting pertama, yang sekarang ini pengen saya bahas adalah tentang yang tujuan utama kita di VTube ini sekarang adalah kita ingin menumbuhkan, ya, yaitu 100.000 UMKM. Kita ingin menumbuhkan 100.000 UMKM di tahun 2021 ini supaya bisa go online bersama dengan VTube. Ya, supaya dengan adanya VTube ini bisa membantu bukan cuma para VTuber, tapi juga bisa membantu UMKM di Indonesia untuk bisa bertumbuh bersama dengan kita. Ya, karena tujuan utama kita adalah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk negara Indonesia, untuk membantu negara kita supaya jadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, nah, yang saya ingin reminder sedikit tentang workshop yang sebelumnya. Kalau Anda belum nonton, Anda bisa nonton di YouTube channelnya My Future Business School tentang digital marketing, tentang bagaimana kita berjualan atau memasarkan produk atau jasa kita lewat online. Nah, yang pertama yang paling penting adalah kualitas gambar itu nomor satu. Ya, jadi di dunia digital yang dijual itu adalah gambar, yang dikasih lihat itu adalah gambar. Maka pastikan gambar yang Anda punya atau video ya atau gambar yang Anda punya itu kualitasnya bagus. Karena kalau kualitasnya jelek, orang itu males lihatnya. Ya. Yang kedua adalah membalas dengan auto text. Persiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari calon customer Anda. Ya, Anda perlu tahu pertanyaannya kira-kira apa. Anda perlu bisa membayangkan. Lalu dari sana Anda persiapkan jawabannya supaya orang-orang yang Anda bertanya dengan Anda bisa mendapatkan jawaban yang sudah Anda pikirkan. Bukan yang Anda asal ngomong aja gitu. Karena kalau kita jualan, banyak orang yang jualan itu kan dengan cara yang penting kecapnya nomor satu gitu kan, asal ngomong. Nah, kita nggak mau asal ngomong, kita mau profesional, kita buat dulu, kita perkirakan dulu kira-kira pertanyaannya apa, maka kita siapkan jawabannya. Yang ketiga adalah iklankan produk dan jasa Anda di tempat yang tepat. Ada banyak tempat untuk beriklan, tapi sekarang ini kita punya suatu alat yang luar biasa yang namanya VTube Ads, yang bisa memberikan Anda potensi income yang luar biasa, potensi return yang luar biasa. Ya, jadi nanti kita juga akan lihat testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah, ini bukan katanya lagi nih, ini faktanya tentang orang-orang yang sudah memasang iklan melalui VTube Ads. Ya, nah, yang penting pertama untuk membuat gambar yang menarik, ada satu aplikasi yang mungkin saya bisa ceritakan ke Anda. Aplikasi yang namanya Canva. Ya, ini aplikasi cukup standar ya untuk banyak orang yang pemula. Buat Anda yang masih baru, Anda bisa memanfaatkan aplikasi ini. Ya, kalau Anda bingung gimana caranya pakai aplikasi ini, Anda bisa nanti di YouTube itu banyak sekali tentang cara menggunakan Canva ini, aplikasi ini. Ini aplikasi yang gratis, nggak berbayar. Ya, jadi Anda semua bisa pakai, bisa gunakan ini untuk membuat gambar yang menarik. Ya,
Canva ini sangat mudah dan simpel, jadi Anda nggak usah khawatir, ini nggak ribet, ini sangat mudah banget, Anda pasti bisa pelajari. Ya, yang paling penting adalah Anda harus berani untuk mencoba. Anda harus berani untuk coba-coba nih. Jangan pernah Anda takut buat salah, karena salah itu ya sudah gitu. Yang penting kita belajar dari kesalahan kita, itu yang paling penting. Ya, lalu ada satu trik yang biasanya saya suka lakukan, ketika Anda membuat suatu gambar, tanyalah pendapat dengan teman dan keluarga. Ya, terutama teman atau keluarga yang orangnya kritis, yang orangnya tuh jangan, karena orang Indonesia tuh orangnya nggak enakan ya. Kalau misalkan ditanya bagus atau enggak, kalaupun jelek kita bilangnya lumayan kok gitu ya. Jadi kita tanyalah sama teman atau keluarga kita yang jujur sama kita. Kalau jelek dibilang jelek, kalau bagus dibilang bagus. Kalau jelek ada buat lagi supaya lebih bagus. Kalau sudah bagus itu yang bisa ada post di dalam media sosial Anda sebagai iklan ataupun sebagai bahan yang ada di media sosial Anda, di medsos Anda ya. Yang keempat, yang paling penting tadi saya udah bilang, jangan pernah Anda takut buat mencoba ya, karena semua yang expert, semua orang yang sudah ahli itu awalnya juga seorang beginner, awalnya juga seorang pemula. Jadi Anda jangan pernah takut buat gagal, jangan pernah takut buat salah. Anda perlu ingat bahwa Amazon, satu perusahaan yang sangat besar, tahun 1994 itu ada di foto yang di atas ya. Itu ada di chapter 1. Jangan pernah membandingkan chapter satunya Anda dengan orang lain yang sudah sampai di chapter 20 gitu. Maksudnya adalah awalnya semua orang pasti akan struggle, pasti akan kesulitan ya. Semuanya seperti itu. Begitu juga dengan usaha kita, begitu juga dengan video. Ya, bisnis kita berkembang dengan sangat besar, dan ini tentunya di awal ini banyak sekali cobaan-cobaan, banyak sekali rintangan yang perlu kita hadapi bersama. Tapi setelah kita sudah lewati semua itu, maka kita akan sampai di chapter 20 dan nantinya kita akan berkembang dengan luar biasa ya. Jadi di awal selalu sulit, begitu juga dengan aplikasi YouTube-nya, begitu juga dengan Anda UMKM yang mungkin baru pertama kali mau berjualan lewat online ya. Mungkin selama ini cuma di offline aja, sekarang ayo kita belajar di online, karena di online ini jangkauan pasarnya luar biasa besar. Jadi teman-teman gak usah untuk bingung ya, untuk pasarin produknya susah, tenang aja. Di Indonesia ini ada 270 juta orang, dan saya yakin 270 juta orang ini pasti butuh produk atau jasa Anda. Tinggal pertanyaannya, Anda temukan mereka atau enggak ya. Temukanlah mereka melalui Fitupads sini, melalui alat Fitupads ini gitu ya. Jadi ingat, yang pertama adalah gambarnya. Lalu yang kedua, Anda perlu pahami tentang yang namanya target market. Dalam kita memasarkan sesuatu, kita butuh yang namanya target market ya. Target market ini ada yang namanya niche. Ini mungkin satu kalimat kata-kata yang mungkin Anda belum tahu, Anda bisa Google untuk ngecek gitu ya. Niche ini artinya adalah dia segmented. Jadi target market Anda itu semakin tertarget, semakin efektif. Contoh, misalkan kalau kita ingin berjualan misalkan apa ya? Misalkan pempek gitu misalkan ya. Kita jualan pempek nih lewat online ya. Target market kita siapa? Target market kita adalah orang-orang yang suka dengan pempek kan gitu ya. Kalau kita target marketnya adalah semua orang, kan bisa aja orang bilang, ya kan semua orang bisa Pak, kalau misalkan pempek kan semua orang juga banyak orang yang suka. Tapi kalau Anda mentargetkan terlalu luas, maka Anda tidak akan tepat sasaran gitu. Kalau misalkan Anda target ini adalah sekelompok orang yang memang suka banget sama pempek, maka Anda akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar, omsetnya lebih besar ya. Jadi Anda harus tentuin dulu target marketnya apa, tergantung usahanya Anda. Kalau misalkan Anda jual baju wanita misalkan, umurnya berapa nih? Apakah umur kalangan 20-an? Apakah umur 30-an, 40-an, 50-an? Kalau misalkan Anda menjual pakaian misalkan busana untuk wanita tapi untuk muslim, maka target Anda adalah untuk muslim gitu, orang muslimah gitu ya. Kalau misalkan Anda targetin pakaian busana muslim untuk misalkan untuk ke agama lain, saya rasa mungkin targetnya tidak masuk gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi Anda perlu punya targetnya dulu. Jadi targetnya itu harus tepat. Nah, target itulah yang menentukan seefektif apa Anda. Banyak orang yang bilang sama saya, tapi Pak, belum tentu loh. Bisa jadi laki-laki beli pakaian wanita. Buat apa? Buat dikasih ke istrinya, buat dikasih ke anaknya. Ya benar sih, tapi berapa banyak kira-kira orang-orang yang melakukan itu? Ya, jumlahnya kan nggak banyak, benar nggak? Jadi kalau misalkan kita mau menjual satu produk, targetnya harus tepat. Nah, kalau targetnya tepat, biasanya yang tidak tertarget itu otomatis akan ketarik juga. Tapi yang tertarget ini yang paling penting gitu. Jadi usianya umur berapa, targetnya siapa, Anda harus tahu. Oleh karena itu, Anda harus lakukan riset dan analisa. Anda harus membayangkan siapa kira-kira orang-orang yang butuh produk saya. Nah, orang-orang yang butuh produk saya ini kira-kira sukanya dengan gambar seperti apa? Ya, seperti contoh, kalau produk Anda untuk laki-laki, tapi Anda pakai warnanya warna pink, pasti nggak cocok. Kalau produk Anda produk perempuan, tapi Anda pakai warnanya hitam gitu, itu pasti nggak akan cocok. Jadi sesuaikan dengan targetmu. Jadi kita perlu melakukan riset dan analisanya dulu, supaya kita bisa mendapatkan targetnya tuh
sasaran gitu. Ya, jadi kita perlu melakukan itu. Nah, lalu yang ketiga adalah kenali bahasa target market Anda. Contoh, misalkan Anda jual produk untuk anak-anak muda. Jangan Anda pakai saya dan Anda. Mungkin Anda bisa pakai bro, sis. Mungkin kalau zaman anak sekarang yang gaul-gaul tuh bisa pakai kuy, santuy, gitu-gitulah ya, bahasa-bahasa gaul gitu ya. Jadi sesuaikan target marketmu siapa, kira-kira dia umurnya berapa, bahasanya dia seperti apa. Nah, bahasanya itulah yang perlu Anda pelajari. Karena kalau Anda ngomongnya bahasa ejaan, bahasa Indonesia sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia gitu, untuk orang-orang anak-anak muda, saya yakin anak-anak muda sekali baca langsung dimatiin. Mungkin cuma baca satu kalimat kali. Jangan-jangan cuma setengah kalimat udah langsung dimatiin, nah udah agak mau lihat gitu, karena tidak menarik. Jadi sesuaikan dengan target market Anda. Ya, dengan seperti itu maka Anda akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Ya, itu namanya target market. Oke. Nah, dan kalau kita bicara soal bahasanya, maka ada satu ilmu yang namanya copywriting. Ya, ini rahasianya membuat judul yang menarik. Nah, kalau Anda lihat dari satu gambaran ini, seharusnya ilmu copywriting ini kan ilmu cara membuat tulisan gitu ya. Dan kalau kita bicara soal desainnya, soal gambarannya, kalau yang namanya judul, itu kita harus membuat ada dua pilihan. Ada buat dua pilihan untuk Anda menekankan bahwa itu adalah sebuah judul. Di dalam gambar ini, kalau Anda lihat, ada 2 poin yang kemungkinan besar mata Anda akan lihat ketika pertama kali Anda lihat gambar ini. Kemungkinan pertama adalah sebagian dari Anda, ada yang melihat tulisan ini, rahasia membuat judul yang menarik. Karena tulisannya beda dibanding yang ini. Tapi akan ada sebagian orang yang melihat tulisannya yang ini, karena tulisannya lebih besar dibanding yang lain. Nah, itulah yang namanya kekuatan judul. Anda perlu bisa untuk membuat suatu gambar di mana kata-katanya itu yang pengen orang lain lihat itu yang mana dulu. Kalau Anda pengen orang lain untuk melihat kata-kata copywriting ini, maka pastikan ini yang besar, sisanya kecil-kecil semua. Jadi kalau saya ngelihat dari sini, ada sebagian orang yang ngebaca dari atas, lalu ini yang pertama dibaca, lalu yang kedua adalah copywriting, setelah itu baru dibaca yang ini, baru dibaca yang di bawahnya. Tapi kalau ada tipe yang sebaliknya, Anda akan lihat yang di copywriting-nya dulu, setelah itu Anda pasti akan lompat ke atas, habis itu Anda akan turun ke bawah, karena penasaran tulisannya apa. Ya, jadi ini adalah permainannya seperti itu. Buatlah satu kata, dan kalimat itu jangan terlalu panjang, tapi ukurannya besar, atau fontnya berbeda, atau tipe tulisannya berbeda. Maka orang akan pertama kali ngeliat kita di situ dulu. Ya, atau ada cara ketiga sih sebenarnya. Anda mainkan di warna yang berbeda juga akan menghasilkan matanya akan tertarget ke sana dulu, karena dia berbeda dibanding yang lain. Jadi pada prinsipnya kita targetin orang bacanya yang ini dulu, setelah itu baca yang ini, setelah itu baca yang ini. Nah, itulah yang disebut dengan copywriting. Anda perlu paham dengan yang namanya copywriting karena itu ilmu yang sangat penting, ya. Nah, copywriting ini ada anatominya, ada urutannya gitu. Yang pertama adalah yang biasa kita sebut dengan headline atau judul. Nah, ini adalah bagian terpentingnya dari sebuah promosi, ya, karena tujuannya adalah untuk membuat orang jadi penasaran. Ya, jadi yang paling penting adalah Anda perlu membuat headline yang semenarik mungkin, ya. Dan headline ini sama kayak tadi nih, rahasia membuat judul yang menarik. Itu dibuat dengan tulisan yang berbeda atau dengan ukuran tulisan yang lebih besar, supaya orang lihatnya ke situ dulu. Kalau dia tertarik, kalau dia penasaran dengan itu, dia akan lanjut ke yang lain. Ya, itu yang namanya anatomi dari copywriting itu. Judul dulu yang pertama. Setelah judul, maka Anda akan memberikan yang namanya penawaran dan alasan. Jadi apa yang Anda tawarkan? Misalkan contoh, judulnya adalah misalkan apa ya? Misalkan saya jualan kue deh, misalkan gitu ya. Saya jualan kue. Terus Anda mungkin tulisannya kue terbaik segalaksi misalkan gitu ya, atau apalah, terserah. Ya, Anda buat satu judul yang apa nih gitu. Nah, setelah apa nih, orang akan lihat di bawah. Ini adalah kue yang misalkan ini kue cubit ini terbuat dari bahan premium dan Anda perlu coba karena kita menggunakan teknologi yang berbeda dengan rasa yang berbeda, begitulah ya. Itu adalah penawaran dan alasannya, tergantung produk dan jasa Anda apa ya. Jadi itu bagian yang kedua, penawaran sama alasan. Setelah itu yang ketiga adalah kalau Anda bisa berikan bonus, Anda kasih bonus. Misalkan contoh, kalau Anda beli 5, Anda akan gratis 1. Kalau Anda beli 10, Anda akan gratis 20, misalkan gitu ya. Tapi kalau beli 10 gratis 20, kayaknya jadinya rugi deh. Ya, jadi bonusnya terserah Anda lah. Tergantung Anda maunya seperti apa. Ya. Dan yang paling penting, tidak kalah penting adalah testimoni. Berikan buktinya. Ya, buktinya ini apa? Buktinya adalah orang-orang yang sudah mencoba produk Anda, itu dimasukkan di sana, dalam satu tulisan ya. Jadi ada tulisannya. Ribuan orang, atau misalkan kata Pak Tony, misalkan ya. Kata Pak Tony, ini adalah kue cubit terenak.
se-Jakarta misalkan gitu. Ya, jadi Anda bisa menggunakan testimoni itu. Kalau misalkan ada gambar lebih bagus. Itu adalah urutannya ya. Jadi judul, penawaran dan alasannya, bonus dan testimoninya. Lalu yang keempat yang paling penting adalah call to action-nya. Setelah orang lihat judulnya dia penasaran, dia tahu apa yang ditawarkan, dia tertarik karena dapat bonusnya dan dikasih testimoninya. Lalu yang berikutnya adalah mereka harus tahu hubunginnya kemana. Banyak orang kasih judul, kasih penawaran, kasih bonus, tapi nggak dikasih tahu hubungin kemana. Gimana caranya orang yang tertarik ini bisa menghubungi Anda? Ya, karena konsepnya copywriting ini atau biasa kita taruh di iklan adalah memberitahu kepada dunia bahwa kita ini ada. Dan kalau orang sudah tertarik dengan kita, maka kita perlu cantumkan nomor kita untuk mereka menghubungi ke nomor tersebut. Nah, itulah yang namanya call to action. Nah, call to action-nya mau kemana? Apakah mau ke sosial media Anda, ke WhatsApp, kemana? Terserah. Terserah Anda mau yang di mana. Ya. Nah, kalau kita bicara soal bonus, ada satu tips sebenarnya yang bisa Anda lakukan, yaitu kasih time limit, kasih batas waktu. Hanya khusus untuk minggu ini, misalkan gitu. Khusus untuk minggu ini aja, atau khusus untuk 10 orang pertama, atau khusus untuk Anda yang misalkan Anda yang menghubungi kami dalam 24 jam misalkan gitu. Ya, jadi kasih sesuatu yang terbatas supaya urgensinya orang, supaya orang tuh ngeliat, oh, saya nggak mau rugi nih, saya hubungi sekarang gitu. Itu psikologinya seperti itu. Tidak 100% semua orang pasti kena, tapi percayalah kalau Anda melakukan iklan dan ada 100.000 orang yang nonton, pasti banyak yang kena. Gak mungkin nggak gitu ya, karena itu udah psikologinya. Nah, ini adalah anatominya. Nah, saya akan kasih sedikit tips untuk menggunakan kata-kata apa yang bisa Anda pakai untuk sebagai perangsangnya gitu di dalam copywriting ini. Nah, headline ini pada umumnya kurang lebih kayak gini. Inilah caranya, cara apa gitu ya. Atau ini alasan kenapa saya memilih produk ini gitu. Ini alasan kenapa Luna Maya pakai produk saya, misalkan gitu ya. Itu terserah Anda lah ya. Atau bagaimana cara supaya Anda bisa mendapatkan tubuh yang sehat gitu, misalkan kalau Anda jualan suplemen gitu ya. Dan kini gitu ya. Kini sudah ada solusi terbaik untuk mengatasi rambut rontok, misalkan gitu ya. Atau jangan titik-titik sebelum titik gitu. Jangan Anda skip iklan ini sebelum Anda baca di bawah ini gitu. Ya, itu adalah contoh judul pada umumnya. Rahasia juga ini paling umum ya. Rahasia sesuatu gitu. Karena orang suka sesuatu yang rahasia. Atau misalkan Anda bisa target yang siapa yang di bawah ya. Siapa di antara Anda yang suka dengan gitu. Nah, itu juga bisa. Ini adalah contoh-contoh beberapa headline pada umumnya, dan biasanya dalam kata-kata perangsangnya itu ada beberapa kata-kata yang cukup menarik. Ada yang namanya cepat. Orang suka sesuatu yang cepat, orang suka sesuatu yang praktis, jadi Anda tulis praktis. Rahasia tadi udah ya. Terbatas, karena orang biasanya nggak mau rugi. Anda sekarang, karena itu perintah untuk ambil tindakan sekarang. Penting, buruan, cepet biar cepet gitu ya. Spesial, segera, mudah, lebih, sesuatu yang lebih gitu ya. Misalkan contoh, ini lebih enak dibanding apa gitu misalkan ya. Atau ini dengan kata-kata cara, perkenalkan atau perhatian. Ya, ini adalah kata-kata yang biasanya dipakai dalam sebuah headline, dalam sebuah judul. Karena itu yang paling penting supaya orang jadi penasaran. Ya, ini bisa Anda pakai untuk bisnis Anda supaya bisnis Anda bisa berkembang lebih baik lagi. Ya, nah ini seperti yang tadi saya sudah cerita ya. Intinya adalah di YouTube Ads, terutama untuk banner, ini sudah kemarin sempat dibahas, tapi saya bahas lagi sedikit. Intinya adalah ukuran fotonya harus tepat. Itu yang pertama. Headline ini yang dari tadi kita bahas untuk kata-katanya. Tadi untuk yang penawaran, penawaran dan alasan, bonus dan testimoni, sekaligus call to action itu biasanya ada di dalam deskripsi. Lalu Anda bisa masukkan URL atau Anda bisa masukkan sosial media Anda, apapun itu, ya. Lalu Anda bisa pilih kategori produk atau jasa Anda. Ini adalah kerangka dalam memasang iklan di dalam YouTube Ads, ya, supaya Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dan ketika Anda bisa menerapkannya dengan baik, maka hasilnya akan banyak sekali. Seperti contoh, ini ada sebuah kopi ya, ini namanya Coffee Boy nih. Ini Coffee Boy saya lupa kalau nggak salah daerah Cikarang deh. Nah, ini Karawang, di daerah Karawang ya. Ini testimoninya yang paling kerasa ini orang-orang yang datang ke sana karena melihat iklan di dalam VTube. Ya, jadi toko offline-nya jadi rame gara-gara VTuber ini nongkrongnya di sana. VTuber Karawang nongkrongnya di Coffee Boy ini gitu. Ya, ini saya sekarang kasih lihat beberapa gitu ya. Jadi Coffee Boy-nya jadi rame gara-gara VTuber. Ya, Anda kebayang nggak? Jadi Anda bisa punya toko, kalau Anda punya tempat coffee shop atau apa gitu ya, Anda punya toko kopi atau apa, Anda bisa iklankan di situ. Dan bahkan VTuber ini akan semangat untuk saling membantu. Ya, karena prinsipnya kami sebagai seorang VTuber adalah kita membantu orang lain.
Ya, dengan kita membantu lebih banyak untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih baik gitu. Kita konsepnya adalah bantu, helping other people gitu. Nah, di dalam sini juga sama. Kalau kita mau nongkrong, ya lebih baik kita nongkrong di tempat kopi yang pemiliknya adalah VTuber juga gitu. Buat apa kita ke tempat kopi lain kalau VTuber juga ada coffee shop sendiri gitu di daerah tersebut ya, daerah kita tinggal. Kalau saya seperti itu. Kalau misalkan di daerah saya ada yang mengiklankan di VTube, ya saya lebih baik datang ke sana. Karena daripada saya minum kopinya orang lain, lebih baik saya minum kopinya VTuber. Apalagi VTubernya seorang UMKM. Apalagi UMKM ini beriklan di VTube. Saya support UMKM tersebut, karena dengan seperti itu kita akan saling membantu. Dengan kita saling membantu, maka kita semua akan naik sama-sama ya. Nah, kalau kita semua naik sama-sama, maka negara kita jadi lebih baik, kan gitu ya. Itu adalah tujuan utamanya. Nah, jadi toko offline juga bisa. Kemarin saya kasih lihat yang lapis legit, ini toko offline nih. Jadi banyak sekali tipe-tipe produk yang sebenarnya bisa Anda pasarkan lewat aplikasi VTube ini, lewat VTube Ads ini ya. Nah, dan sekarang saya juga pengen mengajak satu orang ya yang sudah memasang iklan melalui VTube Ads dan sudah mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Nanti saya kasih tahu produknya apa gitu ya, tapi nggak sekarang. Nanti kita panggil dulu orangnya. Ya, silakan Pak Is Almizan. Pak Is. Ya. Selamat malam Pak Gilbert. Malam Pak, sebentar saya stop. Oke, ya saya stop share dulu. Oke. Selamat malam Pak Is. Pak Is sudah pasang iklan di VTube kemarin bulan berapa ya Pak? Saya pasang di itu bulan November Pak Wilbert. Oh, November ya? Iya. Bulan November. Nah, mungkin Pak Is bisa coba ceritakan ke teman-teman VTuber semua, Pak Is jualan apa waktu itu Pak? Waktu itu saya iklan properti Pak, kayak gitu. Di VTube Jual ini rumah ya Pak? Iya, properti Pak. Kayak Oke. gitu. Bapak jualan rumah di VTube Pak? Betul. Unik ya. Jadi yang dijual di VTube bukan cuma lapis legit dan bukan cuma kopi doang nih ya. Ini sampai rumah juga bisa dipasarkan lewat VTube ya. Karena memang banyak VTuber yang butuh rumah juga kayaknya. Kalau boleh tahu Pak Ais hasilnya beriklan di VTube, jualan rumah gimana Pak hasilnya? Awal saya pasang iklan itu tiap hari itu saya dapat WA ya dari pasang iklan itu sekitar hampir satu hari itu hampir ratusan Pak. Ratusan yang nanya Pak? Ya, yang nanya ratusan, yang minta informasi itu, kayak gitu. Nah, di hari ketiga itu saya dapat bisa closing. Bisa closing di hari ketiga, kayak gitu. Jadi itu iklannya 10 hari kan Pak? Jadi di hari ketiga Bapak udah closing nih? Udah closing. Ya itu kalau balik modal pasti ditanya lah ya. Pasti balik modal lah ya. Iya, lebih Pak, 10 kali lipat Pak. Ya jualannya rumah gitu, satu aja udah balik modal berkali-kali lipat kayaknya. Iya. Oke, ini saya coba kasih lihat ya Pak Is, yang tadi sempat di-share juga ke kita. Ini ya Pak, ini surat itunya ya, tanggal 13 November ya. Betul Pak. Surat pesanan. Ini apa sih Pak surat pesanan ini? Betul. Jadi kalau kan kita produknya itu perumahan Pak ya, perumahan dari developer. Jadi kalau ada kita closing, kita pakai surat pesanan ini Pak. Jadi awal kalau customer itu udah transfer ke kita, nah kita akan keluar surat pesanan ini, kayak gitu. Bawa bukti itu kita udah closing perumahan itu Pak. Oh gitu. Baru selanjutnya proses KPR-nya gitu ya? Betul, kayak gitu. Oke. Baik, berarti ini waktu itu closingnya berapa Pak waktu itu? Pertama, dua sih Pak. Ini yang pertama ini Pak. Itu pun waktu closing customernya nggak pakai survei, gitu. Untuk customer pertama ini ya nggak pakai survei, dia langsung closing gitu, kayak gitu. Berarti Bapak closing 2 ini salah satunya ya? Salah satunya, ini yang pertama nih. Wah, ini rame juga nih kalau begini nih kayaknya nih yang bakal beriklan di VTube nih ya. Ini developernya, ini nama agennya ya Pak Is Almizan. Iya. Ini konsumennya saya tutup supaya mungkin privacy ya, saya nggak buka. Cuma ini tanggal 13 November, Anda bisa lihat sendiri. Ini adalah salah satu buktinya ya. Jadi Pak Is, setelah itu belum pernah berikan lagi di VTube Pak? Belum. Ini mau iklan lagi nih Pak, makanya persiapan iklan lagi, buat iklan baru lagi. Oh, udah mau iklan baru lagi? Iya. Rumahnya habis kayaknya Pak ya? Stoknya habis. Stoknya habis. Cari rumah lagi nih. Iya. Siap-siap
Berarti intinya Pak Is beriklan di VTube itu secara hasil luar biasa ya Pak Is ya? Luar biasa Pak. Ya? Iya. Itu banyak sekali Pak yang masuk sampai saya nggak sempet jawab. Karena kan posisinya kan juga karena awal saya juga baru di properti ini juga baru gitu kan, akhirnya persiapan juga agak kurang. Jadi untuk menjawab mitra itu nggak dari customer tuh nggak maksimal gitu. Makanya ini saya lagi nyiapin buat iklan berikutnya supaya lebih maksimal lagi Pak. Gitu. Gitu ya. Jadi Iya. ini biar orang-orang teman-teman tahu nih ya, kalau beriklan di VTube ini bukan cuma perlu iklan ini aja ya, perlu siapin tenaga ya Pak ya. Betul. Semoga kewalahan. Iya betul Pak. Sehari 100-an chat lebih, kalau nanyanya rumah sih lama juga kan kita komunikasinya. Betul. Apalagi kan saya set job gitu Pak ya. Jadi kan kerjaan saya kan utamanya di rumah sakit Pak. Jadi agak lambat juga untuk jawab customer ini gitu Pak kemarin. Tapi itu pun alhamdulillah dari yang saya jawab itu alhamdulillah closing gitu loh. Di hari ketiga itulah. Seperti itu. Itu namanya iseng-iseng berhadiah ya Pak. Ya Pak, alhamdulillah pada rezekinya Pak. Saya berasumsi Bapak iklan di VTube nih iseng-iseng doang kan nih. Awalnya saya mencoba tapi ya antusias saya itu luar biasa. Saya juga sempat kaget juga itu Pak. Karena dapat chatan terus-menerus seperti itu. Kan posisi saya juga lagi kerja gitu Pak. Jadi dapat chatan terus gitu paling jawab sekali, terus habis itu kerja lagi, jawab lagi kayak gitu. Jadi nggak kurang maksimal gitu waktu itu. Oke, berarti kalau maksimal tuh kayaknya bisa closing lebih banyak. Bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Is testimoninya. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Nanti mungkin supaya kita bisa menginspirasi lebih banyak lagi UMKM. Ya kalau jualan rumah aja bisa, apalagi kalau jualan yang kue-kue mah pasti gampang lah ya kalau di Iya. YouTube mah. Ya, terima kasih banyak Pak Is Ya. atas waktunya. Makasih Pak Wilbert, makasih. Sama-sama Pak. Oke Pak, dimatiin aja videonya. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi teman-teman semua udah ngelihat bahwa ternyata iklan di VTube itu sampai rumah aja bisa laku gitu ya. Saya juga pertama kali dengar, geleng-geleng kepala juga ini. Ini sampai rumah pun bisa laku. Ini kayaknya apapun juga bisa nih. Dan saya pikir-pikir ternyata benar juga gitu. Kalau misalkan melalui VTube hidupnya berubah, ya tentunya kita juga pasti butuh rumah, butuh segala macam gitu kan. Banyak juga yang kita butuh. Nah kalau bisa kita di dalam VTube aja ya kita bantu aja komunitas kita sendiri gitu. Jadi kalau UMKM yang pasang iklan di VTube, ya kita bantu, kita support gitu. Toh juga kalau kita butuh produknya ya, kalau kita nggak butuh ya jangan juga Anda beli rumah kalau ada demi bantu orang gitu. Ya kan itu belinya rumah tergantung Andanya. Kalau Andanya cocok silakan gitu. Nah itu adalah kelebihannya dalam beriklan di VTube, di VTube Ads. Nah, untuk itu kita ada yang namanya promo nih nanti nih. Ya, jadi ketika launching VTube 3.0, VTube Ads-nya ini ada satu promo yang luar biasa nih. Nah, promo ini yang saya akan sampaikan ke teman-teman semua, supaya teman-teman semua juga bisa mungkin menceritakan ke keluarga atau mungkin ke teman-teman di tim Anda mungkin ya, yang ada usaha, supaya bisa berikan di VTube. Cobain, karena mumpung lagi ada promonya gitu. Ya, promo yang pertama adalah ini promo yang kemarin ya. Jadi kalau promo menggunakan VP, maka akan ada 50% harganya. Ya, jadi ini harganya di sini ya. Nanti kalau misalkan soal viewernya nanti kita bahas di setelahnya. Harganya jadi diskon 50%. Jadi kalau misalkan banner untuk yang paling murah 50 VP, yang kedua 100 VP, 250 VP gitu ya. Kalau sampai yang 4000 VP saya rasa ini bukan untuk mencoba-coba lah, bukan untuk pemula. Ya buat Anda yang mungkin yakin mau cobain silakan, nggak ada masalah gitu. Karena hasilnya pasti gila-gilaan juga. Karena udah bayangin berapa banyak itu orang yang nonton ya. Nah, promo yang lebih besarnya adalah Anda akan dapat yang namanya extra impression, ya, extra view namanya. Dan ini hanya berlaku 2 minggu setelah launching VTube 3.0. Ya, jadi hanya 2 minggu nih batas waktunya. Anda perlu ingat cuma 2 minggu ya. Jadi kalau misalkan Anda ambil banner ads package 1, view-nya 20.000, lewat dalam 2 minggu itu Anda akan dapat ekstra 2.000 views, artinya dapat 22.000. Kalau Anda ambil paket yang kedua, banner ads package 2, dapatnya ekstra 20%, dapat ekstra 10.000 view. Kalau Anda ambil paket yang ketiga, ekstranya 30%. Kalau Anda ambil paket keempat, ekstranya 40%. Anda ambil paket yang kelima, ekstranya 45%. Anda ambil paket yang 6, itu ekstranya 50%. Anda bayangin ya. Jadi Anda bakal dapat tampilannya lebih banyak. Jadi jangkauan iklan Anda itu lebih besar. Ya, jadi Anda bisa dapat keuntungan yang besar. Nah, kalau menurut saya, kalau misalkan Anda ambil yang ambil yang banner package 6 ya tentunya untung banget gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda pertimbangannya adalah di harga, saran saya adalah Anda ambil yang ketiga.
Karena yang ketiga ini ekstranya 30%. Ya kalau 10% kan dikit ya, tambahnya masa cuma dapat ekstra 10%. Kalau kita bisa dapat ekstra 30% kan lumayan, bener nggak? Ya, ekstranya 45.000 loh. Anda kebayang nggak? Anda dikasih gratis iklan yang disebarkan ke 45.000 orang. Gila. Itu pasti hasilnya pasti akan jauh lebih dahsyat lagi. Kalau video juga sama ya. Jadi ekstranya sama. Ini mungkin nanti fotonya Anda bisa lihat di dalam channel Telegram yang untuk UMKM. Nanti Anda bisa lihat sendiri di sana. Ya, extra impression, extra view gitu ya di sini. Dan untuk yang berikutnya ada promo lagi nih. Bukan cuma di sini. Ada lagi nih yang ketiga. Promonya adalah Anda bisa menggunakan shopping voucher sebanyak 20%. Jadi contoh, ini juga sama ya, cuma 2 minggu nih. Cuma 2 minggu. Jadi cepet-cepetan nih. Ya. Nah, misalkan contoh Anda ambil banner package ads 3. Harganya kan 500 VP. Karena promo yang pertama tadi diskon 50%, 250 VP. Nah, buat Anda yang seorang VTuber dan pengen pasang iklan, Anda boleh membayar dengan 20% menggunakan shopping voucher. Artinya di diskon nih 20%. Anda cukup bayar 80%. Jadi Anda cukup bayar 200 VP aja. 50-nya menggunakan shopping voucher ya. Jadi ini akan membuat iklan Anda jauh lebih murah lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan paket yang keempat, maka sama ya. 20% menggunakan shopping voucher, 80% menggunakan VP, artinya Anda cuma iklannya 600 VP aja. 150-nya menggunakan shopping voucher. Jadi harganya akan jauh lebih murah. Dan udah harganya lebih murah, hasilnya tayangan iklannya lebih banyak, tentunya saya yakin hasil yang Anda dapatkan juga pasti jauh lebih besar. Balik modalnya juga pasti jauh lebih cepat gitu ya. Karena kan kalau kita bicara bisnis, kita perlu memperhitungkan soal balik modal, soal return on investment dan lain-lain. Jadi Anda perlu hitung itu ya. Nah, saya mau kasih lihat ini perhitungan kita yang kemarin di acara yang kemarin. Kalau kita mengambil banner package 3, artinya kurang lebih biaya iklan kita adalah 3,5 juta. Nah, kalau misalkan kita ngelihat harganya, itu harganya adalah Rp23 per satu kali tayangan. Nah, kalau misalkan kita hitung yang baru ini, yang promo ini, kita lihat di sini ya. Total view-nya 195.000. Bayarnya hanya 200 VP. Artinya kira-kira sekitar 2,8 juta. Per view-nya, per satu orang yang nonton, itu cuma Rp14. Ini kira-kira diskonnya hampir 40% loh ini. Hampir 50% bahkan nih ya. Hampir lah kurang lebih. Ya, jadi kita bisa dapat harga yang lebih murah, tayangan yang lebih banyak, tentunya hasilnya juga pasti lebih maksimal. Ya, nah kalau kita bicara hitungan simulasinya, ini kita hitung simulasi sama seperti yang kemarin ya, tapi ini kan dengan promo nih. Iklan Anda kalau Anda mengambil paket yang ketiga, Anda akan dilihat oleh 195.000 orang. Nah, kalau 195.000 orang berarti kira-kira 10% leads-nya, 10% orang yang tertarik ada sekitar 19.500. Kira-kira yang order sekitar 1.950. Jadi kira-kira 10%. Kita ambil cuma 10% gitu ya. Nah, kalau profit per produk Anda, per order Anda cuma 10.000 perak aja. Ya, maka 1.950 dikali dengan 10.000 perak itu 19.500. Sementara biaya iklan Anda cuma 2,8 juta. Itu keuntungan Anda bisa sampai 600% tuh kira-kira. Ya, tapi sekali lagi ini hanya simulasi aja ya. Tergantung ini profit Anda berapa satu produk, saya juga nggak tahu. Tergantung berapa persen kira-kira orang yang tertarik. Tapi saya cuma mengambil asumsi kalau misalkan ini kemungkinan ini cuma 10% yang terjadi salesnya, orang yang membeli produknya, kita nggak usah ngomong 10% lah, kita ngomong 1% aja, saya yakin juga itu iklannya masih balik modal kok. Ya, jadi Anda bisa bayangkan dengan promo ini harganya lebih murah, tayangannya lebih banyak. Tapi ingat, cuma untuk 2 minggu pertama aja. Jadi kita harus cepet-cepetan. Ketika nanti VTube 3.0-nya launching, ketika dibuka kembali, kita harus cepet-cepetan. Ya, supaya kita bisa masuk untuk jadi mendapatkan promo ini, gitu ya. Nah, untuk Anda yang mau ingin menghubungi customer service, untuk Anda pengen tahu lebih lanjut, Anda bisa hubungi customer service, karena ada 2 nomor ya. Jadi kalau misalkan Anda bisa screenshot gambar ini, atau mungkin nanti bisa dibagikan. Ini nomor yang pertama, ini nomor yang kemarin. Ini kita ada satu tambahan lagi untuk customer service yang kedua. Ya, supaya kalau misalkan Anda mau tanya-tanya, itu Anda bisa langsung hubungi ke sana. Semua hal pertanyaan soal iklan itu semuanya akan dijawab oleh customer service ini. Ya, jadi kalau Anda nggak ngerti, Anda bisa pelajari. Dan dalam waktu ini kita manfaatkan waktu kita untuk kita mempersiapkan iklannya seperti apa, nanti jualannya seperti apa, kita siapkan supaya nanti ketika buka jangan sampai kita kewalahan seperti Pak Is tadi. Pak Is tadi udah iklan karena iseng-iseng hasilnya buek.
yang chat banyak banget, beliau kaget. Nah, jangan sampai kita kaget, kita persiapin dengan baik supaya nanti ketika buka itu langsung hasilnya akan terasa sekali di Anda, dan kita bukan cuma membantu diri kita bisa membantu teman-teman kita yang lain, teman-teman UKM kita yang lain. Ya, jadi dengan seperti itu kita juga bisa membantu Indonesia untuk bisa berkembang. Ya, nah ini adalah promo untuk VTube 3.0-nya. Nanti sebentar kita akan mendengar kabar dari perusahaan, update tentang legalitas kita supaya teman-teman semua bisa mendapatkan update informasi yang valid gitu ya. Karena sekarang ini begitu banyak orang-orang yang membagi orang-orang yang informasi banyak berseliweran di mana-mana ya. Jadi kita perlu untuk mendengarkan informasi yang valid. Yang lain itu asumsi. Asumsi itu bisa macam-macam. Bisa ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, ada orang-orang yang juga mungkin dia ngomongnya benar tapi ditangkap dengan cara yang salah dan lain-lain. Kita nggak mau untuk semua itu. Kita nggak pengen kitanya bingung, kitanya pusing. Kita dengarkan dari sumber yang terpercaya, dari sumber yang valid. Nah, nanti setelah ini kita akan melihat hal tersebut ya. Kita akan mendengar hal tersebut langsung dari founder kita ya, dari owner CEO kita Mr. Jack. Nanti Anda akan mendapatkan informasi tersebut. Tapi yang pasti teman-teman semua, kita perlu memastikan supaya kita persiapannya mantap untuk Anda teman-teman yang UMKM, supaya nanti ketika VTube-nya launching, Anda bisa langsung run, Anda bisa langsung go, Anda bisa langsung dapat bisnis Anda berkembang dengan sangat cepat. Ya, mungkin segitu aja dari saya. Sekian dari saya kembalikan ke MC. Selamat malam. Ya, terima kasih untuk Pak Wilbert Karimun atas ilmunya yang sangat banyak ya, dan tadi daging banget. Teman-teman diarahkan untuk membuat iklan yang bagus ya. Saya rangkum mungkin ya. Pertama adalah teman-teman silahkan untuk membuat sebuah konten yang menarik ya. Jadi buatlah tim konten ya. Tim konten itu bisa berupa video ataupun foto, dan tadi sudah disebutkan beberapa di antaranya adalah salah satunya adalah Canva yang bisa dioptimalkan. Kemudian selanjutnya teman-teman perhatikan untuk di bagian copywriting ketika Anda mengiklan, dari mulai head tadi sampai call to action atau CTA-nya. Ya, teman-teman silakan pelajari lebih dalam lagi, terus manteng-manteng tulus ya di My Future Business Goal. Kenapa? Karena di VTube Ads kurang lebih ini keren banget. Teman-teman bisa mengetahui tentang demografis, kemudian interest dan behavior. Jadi teman-teman tidak akan salah sasaran kita mengiklan ke kota mana, usia berapa, dan lain-lain. Jadi semuanya terukur, terarah. Oke, terima kasih atas penjelasannya yang diberikan oleh Mr. Wilbert Karimun. Dan sekarang ya, yang paling dinantikan oleh teman-teman semua, oleh VTubers di seluruh dunia, dan kita akan mendunia soalnya. Nah, ini kita langsung akan panggilkan saja dari Mr. Jack Goy selaku CEO untuk mengumumkan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang perkembangan yang sudah diupayakan atau yang telah dilakukan oleh My Future Business School atau oleh VTube itu sendiri. Saya panggilkan Mr. Jack Goy. Halo, selamat malam teman-teman VTuber. Saya berharap teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan terus menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi seperti sekarang. So, saya ingin memberikan update kepada teman-teman semua tentang proses legalisasi dari VTube. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf atas keterlambatan dalam launching VTube 3.0. Kerana proses yang dibutuhkan ternyata melebihi ekspektasi kami, dan kami menghormati pihak-pihak regulator terkait untuk proses ini. Berdasarkan informasi dari SWE, acara dari Kemenkominfo, beberapa perubahan yang diminta sudah kami penuhi dan telah kami berikan ke SWE dikonfirmasi ketika acara Kemenkominfo. Dari 5 permintaan yang diminta oleh SWE, 3 poin sudah dipenuhi dan sisa 2 poin yang sedang dalam proses pengkajian oleh SWE. Kami dari pihak manajemen selalu ingin mengikuti aturan dan regulasi di Indonesia. Kami ingin meminta teman-teman VTuber untuk bersabar sebentar lagi kerana tujuan kami ingin VTube menjadi aplikasi yang legal dan sesuai dengan aturan hukum demi kenyamaan semua VTuber. Kami melakukan komunikasi dengan pihak SWE secara konsisten dan kami sudah mendapatkan jawab untuk melakukan pertemuan dengan pihak SWE untuk membahas VTube 3.0. So, kami menghargai proses bersama regulator dan kami ingin meminta
rekan-rekan VTuber semua untuk bersabar, dan saya yakin pelangi cerah akan segala bersinar dan hujan besar ini akan segala berakhir. Oleh kerana itu, kami ingin mengajak teman-teman VTuber untuk berdoa bersama untuk kelancaran proses akhir ini. Kerana kami percaya dengan tujuan dan niat yang baik, kita juga akan mendapatkan hasil yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih teman-teman VTuber semua. Tetap semangat dan kita persiapkan diri kita untuk VTube 3.0 yang legal dan long life. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mr. Jack Goy selaku CEO, dan tadi sudah teman-teman dengarkan ya, penasaran dengan berita terbaru atau update terbaru dari perusahaan, yaitu teman-teman bersabar dulu karena ini keputusan atau di eksekutornya adalah dari pihak regulator, karena kalau kita semua sih udah siap nih, 3.0-nya udah siap, tinggal kita menunggu dari pihak regulator saja. Mohon bersabar, karena dengan kesabaran teman-teman dan doa teman-teman bisa menjadikan VTube semakin besar dan semakin long live ya. Jadi teman-teman silahkan untuk mengedukasi saja sebelum kita memasuki fase VTube 3.0. Alangkah baiknya tadi apa yang telah disampaikan Mr. Wilbert itu tadi, kita harus belajar dulu VTube Ads-nya supaya si VTube ini bisa dioptimalisasi, dimaksimalkan oleh teman-teman ketika teman-teman bergabung dengan VTube, tidak hanya dalam income-nya itu dalam menonton saja, tapi bisa juga untuk membantu UMKM yang ada di Indonesia. Dan ini sangat penting, di mana peran UMKM ini